Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rindi Septi Prasti, NIM 120166079 dari kelas TPB 19 Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan program dan flowchart yang menggunakan tipe percabangan, perulangan, dan array dari dua bidang mata kuliah kimia dan fisika. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan flowchart di bidang kimia. Yang pertama, integer pilih. Lalu di sini saya menggunakan data string. Data string ini nantinya akan meminta user menanyakan user apakah akan mengulangi kembali program atau menyudahinya. Selanjutnya, di sini program meminta user untuk menginput pilihan. Di sini saya memberikan 3 pilihan. Jika user memilih nomor 1, maka program akan menjalankan nomor 1, begitupun seterusnya hingga user memilih nomor 3. Di setiap pilihan, program akan meminta user untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan. Setelah program melakukan perhitungan, di akhir program akan ditanyakan apakah user ingin mengulang kembali. Jika iya, maka user dapat menginput Y. Jika tidak, maka user bisa menginput huruf N dan program akan berakhir. Nah, yang kedua, di sini di bidang fisika sama seperti tadi, masukkan integer pilih, lalu integer dalam variabel Y. Di sini program akan meminta user untuk memilih, ada 3 pilihan juga. Jika user memilih nomor 1, maka program akan menjalankan nomor 1, begitupun seterusnya hingga pilihan nomor 3. Di setiap pilihan juga akan diminta untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan. Lalu setelah perhitungan keluar, maka program akan langsung berakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemrograman di bidang kimianya. Yang pertama kita buat pendahuluan, lalu integer main, dan integer pilih di mana program akan meminta user untuk memilih. Di sini saya menggunakan perulangan char untuk bagian yang ini agar saat kita merunning program kembali akan otomatis menampilkan pilihan. Lalu selanjutnya saya di sini menggunakan percabangan if. Jika kita memilih pilihan 1, maka program akan menampilkan beberapa data yang diminta seperti nilai tetapan asam atau basa dan nilai molaritas larutan asam basa. Di sini saya meminta user untuk memasukkan beberapa dua perhitungan. Lalu setelah memasukkan datanya, program akan meminta user untuk memilih perhitungan keberapa yang ingin dilihat. Lalu setelah itu program akan menampilkan hasil perhitungannya. Lalu jika kita memilih pilihan 2, maka program akan menampilkan beberapa data yang harus dimasukkan seperti nilai tetapan asam lemah dan nilai molaritas larutan asam lemah. Seperti yang tadi, setelah memasukkan data-datanya, maka program akan meminta user memilih perhitungan keberapa yang akan ditampilkan. Setelah itu, program akan menampilkan hasilnya. Begitupun juga untuk pilihan ketiga, untuk basa lemah sama seperti sebelumnya. Lalu setelah selesai, program akan di sini saya menggunakan perulangan while untuk merunning kembali program. Jadi program akan mengulang dari awal. Kita akan mencobanya. Nah, di sini akan ditanyakan masukkan pilihan Anda. Di sini saya akan memasukkan pilihan 1, enter. Perhitungan ke-1 kita masukkan angka dalam bentuk desimal. Lalu molaritasnya
Nah, kita diminta data untuk perhitungan kedua. Di sini program meminta user untuk memilih perhitungan mana yang akan ditampilkan hasilnya, perhitungan ke-1 atau kedua. Di sini saya akan memilih perhitungan kedua. Nah, ini hasil perhitungannya. Lalu di sini program menanyakan apakah ingin mengulang. Jika ya, maka kita tulis Y. Jika tidak, maka kita tulis T. Seperti itu. Seperti sebelumnya, kita buat pembuka, lalu integer main, integer pilih, di mana program akan meminta user untuk memilih. Lalu seperti tadi, saya menggunakan perulangan char untuk bagian ini. Lalu di sini ada percabangan if jika kita memilih satu. Nah, di sini array-nya ini array. Lalu jika kita memilih pilihan satu, program akan meminta user untuk memasukkan data-data yang diminta seperti nilai lebar celah, lalu jarak pita kedua dari terang pusat, nilai jarak layar, dan nilai order. Setelah memasukkan beberapa perhitungan, program akan meminta user untuk memilih percobaan keberapa yang ingin dilihat hasilnya. Setelah kita memilih, maka program akan menampilkan panjang gelombang pada percobaan tersebut adalah, maka dia akan menampilkan hasil perhitungannya. Lalu di sini percabangan else jika kita memilih else if jika memilih pilihan nomor 2. Lalu di sini terdapat beberapa percobaan, terdapat 2 percobaan ini. Lalu kita memasukkan data-datanya. Setelah memasukkan data, program akan meminta user untuk memilih hasil percobaan keberapa yang akan dihitung. Maka setelah itu program akan menampilkan hasilnya. Lalu di sini percabangan else, dan di sini juga ada percobaannya sampai 2. Lalu diminta untuk memasukkan data-datanya lagi. Setelah memasukkannya, sama seperti tadi, diminta untuk memilih percobaan keberapa yang akan dihitung, dan program akan menampilkan hasilnya. Setelah itu akan ditanyakan apakah ingin mengulang program kembali. Jika ya, maka input Y. Jika tidak, maka input T. Lalu jika tidak, maka program akan selesai. Jika ya, program akan running kembali. Seperti itu. Kita coba. Dan di sini kita diminta untuk memilih. Di sini saya akan memilih nomor 2, enter. Dan diminta untuk memasukkan nilai sudut deviasi, nilai order, panjang gelombangnya. Lalu percobaan kedua kita masukkan menggunakan sudut yang sama. Di sini diminta pilih hasil percobaan keberapa yang ingin dihitung. Saya memilih nomor 1. Ini hasilnya. Lalu setelah itu ditanya apakah ingin mengulang. Jika ya, maka klik Y. Ketik Y. Jika tidak, maka ketik T. Maka program akan menghitungnya. Setelah itu selesai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang dalam penjelasannya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.